Hai sobat pecinta sejarah, kali ini admin akan membahas tentang Kriegsmarine, Angkatan Laut Jerman pada masa Nazi. Kriegsmarine, Angkatan Laut Jerman, pada masa Nazi. Kriegsmarine adalah Angkatan Laut Jerman Nazi dari tahun 1935 sampai 1945, di bawah ketentuan Perjanjian Versailles. Jerman hanya diizinkan memiliki angkatan laut dengan 15.000 personel, 6 kapal besar dengan bobot tidak lebih dari 10.000 ton, 6 kapal penjelajah, 12 kapal perusak, 12 kapal torpedo dan tidak ada kapal selam atau kapal induk. Pesawat militer juga dilarang, sehingga Jerman tidak memiliki pesawat angkatan laut. Di bawah Perjanjian Versailles, Jerman hanya bisa membangun kapal baru untuk menggantikan kapal yang lama. Sejak awal, Jerman bekerja untuk menghindari pembatasan militer dari Perjanjian Versailles. Melalui perusahaan milik Jerman, Jerman terus mengembangkan U-boat melalui kantor desain kapal selam di Belanda dan program penelitian torpedo di Swedia di mana torpedo G7E dikembangkan. Bahkan sebelum perebutan kekuasaan oleh Nazi pada tanggal 30 Januari tahun 1933, pemerintah Jerman memutuskan pada tanggal 15 November tahun 1932 untuk meluncurkan program persenjataan angkatan laut yang dilarang, yaitu mencakup U-boat, pesawat terbang dan kapal induk. Peluncuran kapal tempur pertama, dengan nama Deutschland pada tahun 1931 merupakan langkah dalam pembentukan armada Jerman modern. Pembuatan Deutschland menyebabkan kekhawatiran di antara Prancis dan Kerajaan Inggris karena mereka berharap bahwa pembatasan Perjanjian Versailles akan membatasi penggantian kapal perang Pra-Dreadnought menjadi kapal-kapal pertahanan pantai, yang hanya cocok untuk peran defensif. Ketika Nazi berkuasa pada tahun 1933, Adolf Hitler berani mengabaikan banyak pembatasan perjanjian dan mempercepat persenjataan kembali Angkatan Laut Jerman. Perjanjian Angkatan Laut Anglo-Jerman pada tanggal 18 Juni tahun 1935 memungkinkan Jerman untuk membangun angkatan laut yang setara dengan 35% dari tonase kapal permukaan Kerajaan Inggris dan 45% dari tonase kapal selam Kerajaan Inggris. Kapal perang harus dibatasi tidak lebih dari 35.000 ton. Kriegsmarine dijadikan nama resmi dari Angkatan Laut Jerman pada masa Nazi berkuasa. Nama ini mulai tanggal 1 Juni tahun 1935 dipakai sebagai pengganti sebutan sebelumnya, Reichsmarine. Melanggar Perjanjian Versailles, Kriegsmarine tumbuh dengan cepat selama masa persenjataan kembali Jerman pada 1930-an. Aksi militer pertama Kriegsmarine terjadi selama Perang Saudara Spanyol, tahun 1936 sampai tahun 1939. Setelah pecahnya permusuhan pada Juli tahun 1936, beberapa kapal perang besar armada Jerman dikirim ke wilayah tersebut. Kapal penjelajah berat Deutschland dan Admiral Sir, dan kapal penjelajah ringan Kolen adalah yang pertama dikirim pada Juli tahun 1936. Kehadiran Jerman digunakan untuk secara diam-diam mendukung nasionalis Franco, setelah adanya serangan, oleh kapal selam Republik, terhadap kapal penjelajah Leipzig dari Pelabuhan Oran, antara 15 sampai 18 Juni tahun 1937, Jerman menarik diri dari patroli non-intervensi. Pada bulan Januari tahun 1939, Rencana Z diperintahkan, yang menyerukan keseimbangan Angkatan Laut Nazi Jerman dengan Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada tahun 1944. Kapal Kriegsmarine dipandang memiliki tugas utama mengendalikan Laut Baltik dan memenangkan perang melawan Prancis sehubungan dengan Angkatan Darat Jerman, karena Prancis dipandang sebagai musuh yang paling mungkin dihadapi apabila terjadi sebuah perang. Namun, pada tahun 1938, Hitler ingin memiliki kemungkinan memenangkan perang melawan Britania di laut. Karena itulah Hitler memerintahkan pembuatan rencana armada yang mampu memenuhi visinya kepada Kriegsmarine. Dari 3 rencana yang diusulkan yaitu X, Y dan Z, Hitler menyetujui rencana Z pada bulan Januari tahun 1939. Blueprint untuk program pembangunan Angkatan Laut Jerman yang baru ini mempertimbangkan membangun Angkatan Laut dengan sekitar 800 kapal selama periode tahun 1939 sampai tahun 1947. Hitler menuntut agar program itu selesai pada 1945. Kekuatan utama rencana Z adalah 6 kapal tempur kelas H atau kelas Bismarck. Dalam versi rencana Z yang dibuat pada Agustus tahun 1939, armada Jerman direncanakan terdiri atas 4 kapal induk,
10 kapal tempur, 12 kapal penjelajah tempur, 3 kapal lapis baja, 5 kapal penjelajah berat, 44 kapal penjelajah ringan, 158 kapal perusak dan kapal torpedo, 249 kapal selam, sejumlah kapal kecil lainnya. Kekuatan personel direncanakan akan meningkat menjadi lebih dari 200.000 orang. Dan pada bulan April tahun 1939, ketika ketegangan meningkat antara Inggris dan Jerman atas Polandia, Hitler secara sepihak membatalkan pembatasan perjanjian Angkatan Laut Anglo-Jerman. Kekuatan armada Jerman pada awal perang bahkan tidak sampai 20% dari rencana Z. Pada tanggal 1 September tahun 1939, Angkatan Laut Jerman masih memiliki kekuatan total personel hanya 78.000, dan sama sekali tidak siap untuk peran utama dalam perang. Karena waktu yang lama untuk membuat armada rencana Z menjadi siap untuk beroperasi, dan kekurangan pekerja dan material di masa perang, rencana Z di-stop pada bulan September tahun 1939, karena untuk mendukung program pembangunan kapal selam U-boot. Dan sumber dayanya sebagian besar dialihkan ke pembangunan U-boot, yang akan siap untuk perang melawan Angkatan Laut Kerajaan Inggris lebih cepat. Pembangunan armada laut Jerman pada periode tahun 1935 sampai tahun 1939, diperlambat oleh masalah pengerahan tenaga kerja dan material yang cukup untuk pembangunan kapal. Ketika Perang Dunia II pecah pada bulan September tahun 1939. Pada awal Perang Dunia II, sebagian besar kapal Kriegsmarine adalah kapal modern, cepat, dipersenjatai dengan baik dan berperisai tebal. Namun, perang dimulai dengan kondisi Angkatan Laut Jerman yang masih cukup lemah dalam hal kekuatan, jika dibandingkan dengan negara-negara yang diperkirakan menjadi musuh utamanya, yaitu Angkatan Laut Prancis dan Kerajaan Inggris. Meskipun persenjataan ulang Angkatan Laut secara besar-besaran telah direncanakan, dan pada saat awal rencana tersebut dimulai, maka berawalnya perang pada tahun 1939, berarti bahwa sejumlah besar bahan yang diperlukan untuk perencanaan ini, dialihkan ke sektor lain. Komandan Angkatan Laut Jerman, Laksamana Erich Raeder, membangun angkatan lautnya begitu perang dimulai. Sejumlah kapal yang ditangkap dari negara-negara yang diduduki Jerman ditambahkan ke armada Jerman saat perang berlangsung. Meskipun 6 unit utama Kriegsmarine ditenggelamkan selama perang, yaitu 2 kapal perang kelas Bismarck dan 2 kapal tempur kelas Sandhorst, serta 2 kapal penjelajah berat. Kapal Kriegsmarine yang paling signifikan adalah U-boat, sebagian besar yang dibangun setelah rencana Z dibatalkan pada awal Perang Dunia II. Panglima Kriegsmarine adalah Führer Adolf Hitler, yang menjalankan wewenangnya melalui Oberkommando der Marine. Taktik perang laut Wolfpack dengan cepat mengelompokkan kapal selam untuk menyerang konvoi kapal-kapal dagang Angkatan Laut Sekutu pada pertempuran Atlantik. Tetapi taktik ini sebagian besar ditinggalkan pada Mei tahun 1943, ketika kerugian U-boat meningkat. Seiring dengan U-boat, penyerbu kapal dagang permukaan termasuk kapal penjelajah tambahan, digunakan untuk mengganggu pengiriman Sekutu pada tahun-tahun awal perang. Yang paling terkenal adalah kapal penjelajah berat Admiral Graf Spee dan Admiral Sir. Juga ada kapal perang Bismarck. Kriegsmarine juga menyelesaikan 4 kapal tempur selama masa aktifnya. Sepasang kapal pertama adalah kapal tempur kelas Sandhorst, yaitu Sandhorst dan Gneisenau, yang berpartisipasi dalam invasi Norwegia pada tahun 1940 dalam penyerangan kapal dagang. Gneisenau rusak berat oleh serangan udara kerajaan Inggris pada tahun 1942, dan Sandhorst tenggelam di front Atlantik pada akhir 1943. Sepasang kapal kedua adalah kapal perang kelas Bismarck, yaitu Bismarck dan Tirpitz. Bismarck tenggelam pada pertempuran Atlantik pada tahun 1941 atau Operation Rheinudun. Tujuan dari operasi ini adalah, kapal perang Bismarck dan Prinz Eugen untuk masuk ke Samudera Atlantik dan menyerang konvoi pengiriman Sekutu. Meskipun dia sempat menenggelamkan kapal penjelajah HMS Hood dan merusak beratkan kapal perang HMS Prince of Wales, berbeda dengan Bismarck. Kapal perang Tirpitz yang berbasis di pelabuhan Norwegia hampir selama perang berlangsung, bertugas untuk mengalihkan pasukan Angkatan Laut Sekutu, dan menjadi sasaran sejumlah serangan oleh pesawat dan kapal selam Sekutu. Ada lebih banyak kapal perang direncanakan khususnya kelas Bismarck, tetapi konstruksi ditinggalkan pada bulan September tahun 1939, karena keterbatasan sumber daya akibat perang. Panglima Oberkommando der Marine, yang pertama adalah Erich Raeder.
yang dulunya merupakan Panglima Reichsmarine ketika diganti namanya dan direorganisasi pada tahun 1935. Raeder memegang jabatan itu sampai berseteru dengan Hitler setelah kegagalan Jerman dalam pertempuran Laut Barents. Ia kemudian digantikan oleh Karl Dönitz pada tanggal 30 Januari tahun 1943. Sampai ia diangkat menjadi Presiden Jerman setelah Adolf Hitler diketahui bunuh diri pada bulan April tahun 1945. Setelah itu, Hans-Georg von Friedeberg kemudian menjadi Panglima Oberkommando der Marine, untuk waktu yang singkat sampai Jerman menyerah pada Mei tahun 1945. Pada masa Perang Dunia Kedua, Kriegsmarine telah banyak menenggelamkan kapal perang sekutu yang berjumlah lebih dari 20 kapal perang sekutu dan lebih dari 300 kapal dagang sekutu. Namun setelah Perang Dunia Kedua selesai pada tahun 1945, kapal-kapal Kriegsmarine yang tersisa, dibagi di antara kekuatan sekutu, dan digunakan untuk berbagai keperluan termasuk penyapu ranjau. Demikianlah sejarah tentang Angkatan Laut Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Silakan like, share dan subscribe jika berkenan dengan video ini. Tinggalkan komen dan terima kasih.